Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat. Jadi ini kelanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, bagaimana kalau seandainya perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat? Langsung saja. Misalkan ada segitiga, kita tulis nama segitiganya segitiga ABC. Siku-siku di A. Berarti sudut B ini adalah 45 derajat, sudut C juga 45 derajat. Karena jika dijumlahkan seluruh sudut segitiga ini, maka total sudutnya adalah sebesar 180 derajat. Jadi kalau sudut A-nya ini sudah 90 derajat, karena ini kategorinya adalah segitiga sama kaki, artinya panjang sisi AB ini sama panjang dengan sisi AC-nya. Bagaimana dengan sisi BC? BC karena dia pas berada di tepat di depan sudut 90 derajat BC, maka ini disebut dengan sisi miring atau sisi terpanjangnya. Karena ini adalah segitiga sama kaki, ada dua sisinya yang sama, otomatis sudut B ini besarnya adalah 45 derajat dan sudut C juga 45 derajat. Sekarang kita bahas perbandingannya. Kalau sudut A ini 90 derajat dan B 45 derajat dan C juga 45 derajat, sehingga bentuk perbandingan segitiga siku-sikunya menjadi AB ini perbandingannya adalah 1. Karena sisi AB ini sama panjang dengan sisi AC, karena dia segitiga sama kaki, otomatis AC juga perbandingannya adalah 1. Berarti BC sisi miringnya perbandingannya adalah akar 2. Sehingga jika kita tulis perbandingannya, AB berbanding dengan AC berbanding dengan BC. Maka perbandingannya menjadi AB itu perbandingannya 1, AC perbandingannya 1, berarti BC perbandingannya adalah akar 2. Ini bentuk perbandingannya. Langsung saja kepada contoh. Diketahui segitiga DEF dan memiliki panjang sisi DE 8 cm dan sudut DEF 45 derajat. Tentukan panjang ADF BEF. Langsung saja kita jawab. Jika ada soal seperti ini, maka langkah kita untuk mengerjakannya adalah kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ini karena ada segitiga DEF, berarti nih segitiga ada sudutnya di sini 90 derajat.
Kemudian dia memiliki panjang sisi DE sama dengan 8 cm dan sudut DEF adalah 45 derajat. Jadi kita membaca sudut itu, kita lihat yang di tengahnya, berarti sudut E. Jadi sudutnya bisa dikatakan namanya sudut DEF, juga bisa disebut dengan sudut E. Jadi cara bacanya, baca yang di tengah. Berarti sudut DEF-nya 45 derajat. Berarti sini D, ini E, ini F. Berarti sudut E ini yang 45 derajat. Berarti ini 45 derajat. Otomatis F juga 45 derajat. Ini berarti 90 derajat. Kemudian DE D8. Berarti DE ini 8 cm. Nah, sekarang apa yang ditanya di soal? Yang ditanya di soal adalah DF, panjang dari DF. Panjang DF. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini adalah sudut E ini 45 derajat dan F juga 45 derajat, otomatis panjang DE itu sama panjang dengan DF. Karena ini termasuk segitiga sama kaki. Karena sudutnya ini sama besar dan di sini 90 derajat, otomatis DE, jika DE 8 cm, berarti DF juga 8 cm. Kemudian yang B yang kita cari lagi, EF. Berapa panjang dari EF? Panjang EF berarti untuk menjawab soal seperti ini, kita buat perbandingannya. Berarti karena EF yang ditanya, berarti sisi yang ditanya berbanding dengan sisi yang diketahui DE. Sisi yang ditanya itu kan EF. Berarti kita tulis EF di sini berbanding dengan sisi yang ditanya DE. Berapa perbandingannya? Sekarang kita lihat EF. EF ini berada di mana? Pas di depan sudut 90 derajat. Berarti di depan sudut 90 derajat, berapa perbandingannya? Akar 2. Berarti kita tulis EF perbandingannya akar 2. Berbanding DE berapa perbandingannya? DE ini pas berada di depan sudut 45 derajat. Di depan sudut 45 derajat, berapa perbandingannya? 1. Maka kita tulis 1 di sini. DE tadi, seperti ini kita ulang ya, EF. EF ini pas berada di depan sudut 90 derajat. Berarti EF perbandingannya pas di depan sudut 90 derajat, perbandingan sisinya adalah akar 2. Akar 2 di sini. Berbanding DE, karena DE pas berada di depan sudut 45 derajat, otomatis perbandingan DE adalah 1. Di depan sudut 45 derajat, perbandingan sisi 1. Sehingga 1 di sini. Sehingga kita tulis EF yang ditanyakan berbanding dengan DE 8 cm. Sama dengan akar 2 berbanding 1. Kemudian kita tulis dalam bentuk pecahan, berarti EF per 8 sama dengan akar 2 per 1. Sekarang tinggal kita kalikan silang. EF ini kita kali dengan 1, atas dikali bawah. Berarti EF dikali 1. Kita ulang lagi. EF berbanding 8 sama dengan akar 2 berbanding 1. Berarti EF ini kita tulis dalam bentuk pecahan. EF per 8 sama dengan akar 2 per 1. Kita kalikan silang. EF dikali 1, atas kali bawah, EF kali 1. Kemudian bawah dikali dengan atas, berarti 8 dikali akar 2. 8 dikali akar 2. 8 dikali akar 2. Sekarang EF dikali 1, EF. Segala sesuatu yang dikali 1, sesuatu lagi. Berarti EF dikali 1, EF. 8 dikali akar 2, 8 akar 2. Apa satuannya tadi? Sentimeter.
Berarti panjang dari si EF adalah 8 akar 2 cm. Lanjut ke soal nomor 2. Kita coba di soal nomor 2. Misalkan ada segitiga segitiganya, Ibu ulang kembali gambar segitiganya. Misalnya ada segitiga siku-siku di sini. Misalkan ini K, P, R. Siku-siku di sini. Ini ada sudut 45 derajat. Ini ada sudut 45 derajat. Diketahui panjang KP-nya adalah 18 akar 3 cm. Tentukan panjang PR yang B, K, R. Langsung saja kita jawab. Berarti yang pertama ditanya adalah PR, panjang dari si PR. Sekarang kita lihat, kalau di sudut K ini besarnya 45 derajat dan R juga 45 derajat, ini sudutnya 90 derajat, berarti KP itu sama panjang dengan PR. Bisa disimpulkan berarti panjang dari si PR itu sama panjang dengan KP. KP berapa tadi? 18 akar 3. Berarti KP ini 18 akar 3. Sehingga karena KP dengan PR itu sama panjang, otomatis PR juga 18 akar 3 cm. Sekarang kita jawab yang B lagi. Panjang dari KR. KR sisi yang ditanyakan, berarti KR sisi yang ditanyakan berbanding dengan sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui adalah KP. Sisi yang ditanyakan KR berbanding dengan sisi yang diketahui KP. Sehingga perbandingannya KR ini berada di mana? KR ini pas berada di depan sudut 90 derajat. Berapa perbandingan di depan sudut 90 derajat sisinya? Kita lihat kembali. Di depan sudut 90 derajat perbandingan sisinya adalah akar 2. Berarti KR ini adalah akar 2 berbanding dengan KP. KP berada di depan sudut siapa dia? 45 derajat. Kalau di depan sudut 45 derajat, berarti perbandingan sisinya adalah 1. Berarti KP ini perbandingan sisinya di sini adalah 1. Kita tulis KR berbanding KP. KP panjangnya adalah 18 akar 3. Sama dengan akar 2 berbanding 1. Sekarang kita tulis perbandingannya dalam bentuk pecahan. Berarti KR berbanding 18 akar 3. Berarti KR per 18 akar 3 sama dengan akar 2 per 1. Sekarang kita kalikan silang. KR dikali 1. KR dikali 1. Kemudian 18 akar 3 kita kalikan dengan 2, akar 2. Bawah dikali dengan yang di atas. Berarti 18 akar 3 kita kali dengan akar 2. KR dikali 1 KR. 18 akar 3 dikali akar 2 berarti ini
Berarti untuk perkalian bentuk akar, bilangan di luar akar dengan bilangan di luar akar, bilangan di dalam akar dengan bilangan di dalam akar. Berarti 18 akar 3 dikali akar 2 adalah 18 akar 6 cm. 18-nya tetap, berarti yang dikalikan yang di dalam akar saja. Berarti karena bilangan di luar akarnya 18 dikalikan dengan 1 yang di depan. Walaupun nggak ditulis, dianggap ada 1 di sini. Berarti 18 dikali 1, 18. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. Berarti 18 akar 6 cm. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.